Sejumlah petinggi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan melakukan pertemuan pada Selasa siang kemarin. Pertemuan dua partai besar itu dibuka sekitar pukul setengah 12 siang di kantor DPP PDI Perjuangan. Bertemunya antara dua sekjen PDIP dan Gerindra ini merupakan pertama kalinya sejak resmi bekerja sama tahun 2019. Sejumlah agenda politik masa depan dibicarakan dalam pertemuan tertutup itu, di antaranya rencana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945, yakni memasukkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menerapkan pokok-pokok haluan negara. Haluan negara yang difikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita supaya desain negara yang panjang Republik Indonesia itu bisa menjadi berkesinambungan. Dan karena itu hal ini tadi kita bicarakan, tetapi sekali lagi akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah memberikan instruksi untuk slowing down terkait pembahasan amandemen. Yang ditakdirkan dalam sejarah perjuangan untuk menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa, wajar kalau kita punya haluan negara. Borobudur saja dibangun 100 tahun, artinya mereka punya haluan. Masa kita sebagai bangsa besar tidak punya haluan? Pada zaman Bung Karno kita punya pola pembangunan semesta berencana yang melibatkan lebih dari 600 doktor. Kita rancang konsepsi jangka panjang. Selang sehari setelah pertemuan PDIP dan Gerindra, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi di Istana Kepresidenan Rabu kemarin. Dalam kesempatan itu, selain mengenalkan PAN sebagai partai politik koalisi baru, Sekjen Nasdem Joni G. Plate menyatakan pertemuan juga membahas mengenai sistem pemerintahan dan tata negara, meski tidak secara detail menyebutkan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan ketatanegaraan, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan sebagai akibat dari dampak COVID-19. Di mana dibutuhkan sekali kecepatan-kecepatan dalam mengambil keputusan, tantangan-tantangan dari kebijakan-kebijakan sistem pemerintahan dan otonomi daerah yang kita saat ini sedang laksanakan. Sementara di sisi lain, soal amandemen ini sudah mendapat lampu hijau dari Majelis Permusyawaratan Rakyat pada sidang tahunan pada 16 Agustus lalu. Untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum ketetapan MPR sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Keputusan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tergantung pada dinamika politik, dan saat ini kekuatan parpol koalisi pemerintah sangat gemuk dan menguasai parlemen, diantaranya PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, P3, Gerindra, dan terakhir PAN. Oposisi pun hanya tinggal dua partai politik, yakni Demokrat dan PKS. Dengan kekuatan besar koalisi pemerintah, akankah mempermudah jalannya proses amandemen undang-undang ini, atau justru ada perubahan dinamika politik? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, dalam 2 hari terakhir, dinamika politik nasional menghangat. Sebelumnya, pada hari Selasa, PDI Perjuangan dan Gerindra yang duluan bertemu para sekjennya. Lalu hari Rabu kemarin, sore, mulai jam 3 sore di Istana, Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol koalisi di Istana Kepresidenan. Para parpol didampingi tidak main-main oleh sekjennya masing-masing, semua hadir langsung. Dan menariknya pertemuan-pertemuan ini terjadi tengah mengemukanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang disampaikan di pidato kenegaraan pada 16-17 Agustus lalu di gedung MPR DPR. Walau pada pertemuan Presiden kemarin, Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate, sudah menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai wacana amandemen 1945. Joni G. Plate menyebut yang dibahas adalah soal ketatanegaraan. Nanti persisnya kami akan hadirkan kembali. Lalu apa yang bisa kita baca dari dinamika politik nasional terjadi beberapa hari terakhir ini? Pagi ini di Sapa Indonesia Pagi kita coba membahasnya. Ada sejumlah narasumber yang hadir melalui daring. Di antaranya ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Nursiwan Sujono. Kemudian kami juga mengundang pengamat politik Ujang Komarudin, tetapi belum tersambung. Dan ada pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti.
yang juga sudah hadir melalui daring. Mbak Bivitri, Mas Nus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ngobrol santai ya Mas Nus dan juga Mbak Bivitri. Mas Nus, benar ya, pertemuan kemarin itu yang Mas Nus dengar pastikan langsung disampaikanlah ke kader-kader yang lain. Betul-betul tidak membahas berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Presiden dengan partai politik kemarin. Sudah dipersiapkan sebelumnya bahwa memang yang dibahas adalah berkaitan dengan tata pemerintahan kenegaraan, dan itu tentu seiring dengan perlunya kita menjaga gotong royong menghadapi dan mendukung membantu pemerintah mengatasi masa pandemi saat ini. Jadi ini dilihat tidak sepotong saja, tapi tentunya kita membutuhkan kebersamaan di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, tata kelola kenegaraan pada saat ini. Yeah. Itu yang diharapkan. Tentu salah satunya adalah karena amandemen tersebut sudah menjadi pembicaraan dan juga sudah diutarakan pada sidang baru lalu, 16-17 Agustus, yang tentu itu tidak dilewatkan demikian saja, tentu itu merupakan bagian daripada pembahasan. Jadi pada intinya sempat dibahas juga, kalau saya ingin mengulang untuk pemirsa Sapa Indonesia, pada sidang di MPR DPR, pidato kenegaraan, Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR itu menyatakan bahwa dibutuhkan perubahan terbatas Undang-Undang Dasar 45, kaitannya adalah wewenang MPR untuk bisa menetapkan GBHN, garis besar haluan negara. Oh, jadi sempat dibahas Mas Nus kemarin itu? Karena soal haluan negara itu sudah dijelaskan oleh Sekjen Partai kami, jadi Perjuangan. Dalam pertemuan hari Selasa. Itu menjadi sebuah hal yang kesepakatan atau katakanlah kesamaan berpikir tentang perlunya haluan negara untuk menjaga kesinambungan dari program-program nasional yang itu berjangka waktu panjang dan tidak tergantung kepada kepemimpinan pada saat-saat tertentu, dan itu memang menjadi usulan topik kami, itu menjadi hal yang penting. Oh, oke. Jadi runutannya Pak Sekjen PD Perjuangan dan juga Sekjen Gerindra hari Selasa sudah bertemu. Itu kan bicara soal amandemen. Saya bisa bilang gini nggak Mas Nus? Jadi pertemuan Presiden dengan parpol koalisi termasuk ditambah PAN kemarin itu seperti mengukuhkan saja satu suara ya kita akan ada amandemen Undang-Undang 45 terbatas. Kira-kira begitu ya Mas Nus ya? Saya boleh membacanya begitu? Tidak juga 100% demikian, karena itu tentu sudah digulirkan. Ada kajian yang sudah disampaikan di MPR dan itu tentu seluruh fraksi sudah mengetahuinya. Jadi beberapa hal yang pada saat kemarin dilakukan tentu adalah menyamakan pikiran, menyamakan persepsi saja untuk langkah-langkah konstitusi yang akan dilakukan di lembaga tinggi negara. Oh, baik ya. Sudah bergabung nih Kang Ujang Komarudin, pengawal politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Kang Ujang, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Bayu. Ya, bersama Mas Nusriwan dan juga Mbak Bivitri nih. Kita pagi ini ngobrol ya. Bang Nusriwan dan Mbak Bivitri, salam takdim semuanya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kang Ujang, kita barusan aja ngobrol. Saya mengkonfirmasi nih ke Mas Nus gitu ya. Itu jadi pertemuan kemarin ada nggak sih menyenggol juga soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang tampaknya kan menjadi agenda politik dari partai yang koalisi untuk mendukung Pak Jokowi pemerintahan sekarang begitu. Ya,
adalah menyamakan pikiran begitu kata Mas Nus. Anda melihat ini memang ini kan susah nih ketemu mereka semua dalam satu momen dalam situasi sibuk begini untuk pandemi dan akhirnya bisa ketemu. Anda melihat ini sinyal-sinyal memang juga mengarah ke sana, Kang Ujang? Nah, saya dalam 1 bulan ini sayup-sayup gitu dan sangat kencang ini. Banyak sayup-sayup tapi kencang gitu ya. Tapi kencang, iya, teman-teman media itu, media mainstream dan media besar itu mewawancarai terkait dengan amandemen. Ini aneh bagi saya. Oke. Oh, isunya tiap hari saya diwawancara oleh cetak dan online gitu terkait dengan persoalan amandemen. Jadi saya berpikir kok lalu ada apa gitu loh. Yang pertama ada muncul relawan yang menginginkan 3 periode. Lalu ada wacana penambahan perpanjangan masa presiden sampai 2027 gitu kan. Lalu tadi ada wacana amandemen terbatas dan lain sebagainya. Saya kalau ini sering ditanya pasti ada sesuatu. Saya mengatakannya begitu. Oleh karena itu saya mohon maaf ya meyakini ada arah ke sana. Tetapi pembicaraan kemarin saya tidak yakin kalau membicarakan itu. Karena begini, kalau terkait amandemen biasanya lobbynya personal, face to face. Ketua umum partai dengan Pak Jokowi gitu loh, tidak rame-rame biasanya. Kalau terkait dengan persoalan amandemen yang memang tadi menambah masa jabatan presiden gitu loh. Dan lain-lainnya itu. Tetapi kalau ketemunya rame-rame itu biasanya tidak melakukan itu. Tetapi saya katakan sayup-sayup dan kencang ini jalan gitu loh. Ini yang saya rasakan dalam kebatinan saya karena saya menjadi pengamat politik 4 tahun terakhir ini ya, setiap hari saya menerima teman-teman wawancara itu saya tahu alur logika pikir media dari teman-teman begitu dan lalu tahu isu-isu mana yang benar mana yang tidak gitu. Nah saya meyakini isu tetap penambahan masa jabatan itu ada dan itu saya juga mendapatkan info dari elit-elit. Tetapi pembicaraan kemarin saya yakin belum tentu arahnya ke sana. Saya punya keyakinan Bang Bayu ya pembicaraan kemarin itu menyolidkan koalisi pemerintah. Karena selama ini mohon maaf ya PDIP juga 2 minggu yang lalu sering mengkritik melalui Bang Masinton, melalui Bang Effendi Simbolon, melalui Mbak Puan, bahkan melalui Mbak Mega, Ibu Mega ya yang sebelum menangis itu kan mengkritik. Lalu juga Nasdem juga mengkritik terkait vaksinasi. Lalu juga PKB juga mengkritik. P3 juga sebelumnya juga agak kencang gitu mengkritik. Nah ini kalau tidak ditertibkan, kalau tidak dikonsolidasikan, ya akan buyar. Apalagi tahun depan kita sudah menghadapi tahun politik gitu loh. Saya merasa itu bagian dari konsolidasi Pak Jokowi dengan partai koalisi. Bang Bayu. Ya, sekalian sedikit berkaitan dengan dugaan Anda kemarin itu Pak Presiden ingin menyatukan suara saja ke partai koalisinya. Saya sedang melakukan apa dan bagaimana begitu ya. Tapi menarik ada PAN yang juga diundang dan partai yang lain setuju begitu, semua guyup begitu. Komentar Anda mengenai PAN yang gabung di pertemuan kemarin. Ya inilah menariknya politik ya. Politik itu sangat dinamis. Dulu PAN ditolak. Saya masih ingat itu kencang Nasdem itu menolak dan hampir semua partai koalisi termasuk P3 lain sebagainya menolak. Tetapi karena perubahan politiknya sudah berubah, sudah berbeda dan dinamika politiknya sudah berbeda dengan waktu Pilpres, maka penerimaan partai-partai koalisi itu ya jalan, tidak ada masalah. Karena apa? Begini, saya melihat mohon maaf ya, walaupun partai koalisi pemerintah itu kelihatannya solid, tetapi saya melihat mereka main masing-masing gitu loh. Kenapa? Karena terkait elektoral. Karena begini, partai koalisi dengan partai oposisi itu bejana yang berbeda. Nah di saat mohon maaf ya pemerintahan itu kepercayaan politik masyarakatnya rendah terhadap pemerintah, maka akan berdampak terhadap elektoral partai koalisi. Oleh karena itu partai koalisi tadi ada yang mengkritik agar apa? Agar elektoralnya naik. Berbeda dengan ketika partai koalisi itu stagnan atau bahkan turun, maka yang naik ya partai oposisi. Oleh karena itu kita melihat kemarin partai oposisi gitu naik suaranya gitu, cenderung begitu. Karena seperti itu Bang Bayu. Saya melihatnya penerimaan PAN ini karena dinamika politik yang berubah, yang berkembang dan hari ini partai koalisi sudah main masing-masing untuk kepentingan elektoral begitu, walaupun kelihatannya solid. Ya, menarik untuk Kang Ujang yang sampaikan analisanya. Nanti kita sambung lagi. Mbak Bivitri. Bang Bayu. Ya, Mbak Bivitri, kalau melihat dari sisi hukum tata negara juga nih ya, sebutlah yang sayup-sayup tapi kencang itu dari Kang Ujang Komarudin tadi,
saya singkirkanlah sedikit karena itu masih sayup-sayup begitu. Oh, presiden akan 3 periode dan lain-lain begitu. Di mana itu nanti harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 dan lain-lain. Tapi saya nggak mau yang sayup-sayup. Yang kemarin aja deh di sidang MPR DPR jelas-jelas tuh Ketua MPR mengatakan akan ada ini upaya untuk pembahasan terbatas untuk Undang-Undang Dasar 45 ada perubahannya, terutama untuk wewenang MPR menetapkan GBHN. Mbak Bivitri, kalau ini memang penting dilakukan atau bisa saja akan ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian menyasar ke yang sayup-sayup kencang tadi atau bagaimana? Menurut Mbak Bivitri, ini apa yang kemudian kita sebagai masyarakat awam begitu bisa melihat dari kemudian ada pertemuan-pertemuan politik partai koalisi pendukung Pak Jokowi, Mbak Bivitri? Iya, Mas Bayu. Jadi sebenarnya saya kira cukup serius ya masalah haluan negara ini. Tidak saja Pak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR menyampaikannya dalam sebuah pidato resmi itu kan, pidato kenegaraan itu 16 Agustus sangat resmi ya. Tapi juga kita paham Pak Nus dan kawan-kawan dari PDIP itu sangat serius dengan haluan negara. Saya berkutat dengan isu itu sebenarnya dari 2014 bahkan ya, tapi yang paling kuat 2019 kemarin itu sudah semakin menguat konsepnya seperti apa dan berapa kali juga mengadakan pertemuan. Saya kira yang kalau masalah 3 periodenya, Pak Jokowi sebagai pribadi itu kan sudah sering bilang saya tidak setuju begitu. Jadi saya duga kemarin itu selain menguatkan koalisi, juga menguatkan soal haluan negara. Seperti yang tadi Pak Nus sudah sampaikan. Dan barangkali itu tidak terlalu dominan, tapi tetap disentuh. Karena kalau kita bicara sekjen-sekjen yang bertemu muka, saya kira ini upaya yang sangat serius. Saya ingat beberapa hari yang lalu Bu Mega mengatakan kita agak slow down gitu ya. Jadi waktu itu saya dan kawan-kawan yang tidak setuju sebenarnya dengan haluan negara ataupun amandemen sekarang ini, sebenarnya cukup merasa wah berarti mungkin sudah ada sedikit perubahan. Tapi kita tahu ternyata ada pertemuan kemarin, saya kira ternyata ini sebuah upaya yang sangat serius. Dan ini yang kita harus perhatikan dengan seksama perkembangannya, karena memang sekali masuk ke dalam agenda sesuai pasal 37 Undang-Undang Dasar, sebenarnya tidak terlalu sulit, dikatakan mustahil itu keliru sebenarnya untuk mengubah agenda, gitu ya. Jadi disitulah bisa dikatakan yang kita khawatirkan sebagai kotak Pandora karena begitu banyak isu yang bisa masuk ke situ. Karena kaitannya nanti banyak ini haluan negara, karena wewenang MPR ya, dan bagaimana relasi MPR dengan Presiden. Itu yang saya kira kita harus cermati betul. Dan toh haluan negara ini sebenarnya dari segi hukum tata negara, dalam kondisi sistem pemerintahan yang sekarang, sebenarnya tidak diperlukan. Dan perdebatan ini sudah lama sekali ya, karena kita saat ini tidak dalam sistem di mana MPR memilih presiden. Sehingga presiden yang harus menjalankan haluan negara itu kan konsepnya mandat ya, dari sebuah lembaga yang memilih, kemudian ada surat mandatnya kepada orang yang dipilih. Kalau ia melakukan kesalahan dalam melakukan mandat itu, ia bisa dijatuhkan. Nah sekarang kan tidak ada korelasinya seperti itu, tidak ada implikasi hukumnya ketika ada pelanggaran haluan negara. Sehingga kalau sekarang dipaksakan atas nama visi dan lain sebagainya, saya kira itu suatu anggapan yang keliru karena kita bicara sebuah negara modern yang berbeda dengan tahun 50-an dulu, dan sudah ada sistem perencanaan pembangunan nasional yang sifatnya lebih konkret ketimbang haluan negara yang biasanya kalau kita lihat ya pidato Pak Soekarno, kemudian zaman dulu Pak Soeharto juga bikin haluan negara, GBHN begitu, itu biasanya jauh lebih tidak konkret ya, karena itu dokumen mandat dari MPR kepada Presiden. Berbeda dengan rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah yang sekarang sudah dimiliki oleh sistem di Indonesia. Oke, ya, Mas Nus, sebelum saya tutup bagian pertama obrolan kita, ada tanggapan nggak krusial juga untuk di amandemen pada saat ini wewenang MPR untuk menetapkan GBHN, Mas Nus? Ya, tentu kita acuannya, saya setuju itu apa yang sudah disampaikan pada sidang Majelis
beberapa hari yang lalu yang disampaikan oleh ketuanya. Acuannya di situ adalah perubahan terbatas. Jadi kalau soal yang isu sayup-sayup, karena ada ketentuannya, ada aturannya, ada cara untuk melakukan perubahan, dan itu tidak mudah. Harus mencantumkan apa yang akan dirubah. Nggak bisa diselip-selipkan, Mas Nus, nanti tiba-tiba nyelip deh tuh agenda-agenda tersembunyi. Ya, saya tegaskan saja bahwa kalau kami ini hanya pada seperti yang disampaikan pada sidang majelis kemarin, bahwa perubahan terbatas yang berkaitan dengan haluan negara. Itu saja. Nah, maka saya jawab apa yang disampaikan Ibu Fitri tadi, tentu ada bedanya. Kalau dikatakan bahwa haluan negara pada saat itu tidak konkret, memang sifatnya berbeda antara haluan negara dengan pembangunan perencanaan yang pada masa saat ini ada perencanaan 5 tahun dan sebagainya. Karena sesuatu hal yang berkaitan dengan kebangsaan, kenegaraan, itu harus ukurannya tidak 5-10 tahun. Tapi sampai kita tentu akan memasuki nanti 100 tahun kemerdekaan. Itu dengan menggunakan visi, dengan menggunakan haluan jangka panjang dan tidak tergantung kepada siapa yang memimpin. Kita sepakati untuk ke depan itu bagaimana. Maka itulah bedanya antara haluan negara yang katanya tadi tidak konkret. Tentu tidak konkret, tidak bisa, karena itu sifatnya adalah visi, merupakan pandangan, pemahaman untuk jarak jangka jauh sekian tahun ke depan berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan. Itu yang ditekankan kenapa kami menghendaki adanya haluan negara yang siapakah, apa Mas Bayu mau jadi presiden atau Bu Fitri jadi, itu tidak terpengaruh. Nanti ganti presiden, ganti lagi perencanaan. Itulah yang kita harapkan, adanya kesinambungan secara jangka panjang untuk pemahaman kita demikian. Oke, baik. Kita akan jeda dulu dan nanti akan ada tanggapan dari apa yang disampaikan Mas Nus. Mungkin Kang Ujang juga akan menyampaikan pendapatnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.